Kemunculan monster buta membuat umat manusia nyaris punah. Monster tersebut menyerang apapun yang menghasilkan suara. Keluarga Evelyn harus berjuang bertahan hidup tanpa menghasilkan suara sama sekali. Film ini memiliki inti cerita bersuara berarti mati. Sesuai dengan judulnya, film ini dibuat nyaris tanpa suara. Dikisahkan saat itu Marcus sedang mengikuti pertandingan softball. Pertandingan itu disaksikan oleh Ebbot, Evelyn, dan Regan. Di tempat itu sahabat Ebbot bernama Emmett juga ikut menyaksikan pertandingan. Saat Marcus akan memukul bola, tiba-tiba semua mata tertuju ke langit. Ternyata sebuah objek misterius meluncur menembus atmosfer bumi. Tanpa dikomando, semua yang ada di tempat itu bubar untuk menyelamatkan diri dan keluarga masing-masing. Awalnya mereka bubar dengan tertib dan teratur, namun berubah menjadi kacau saat sesosok makhluk menyerang setiap kendaraan dan manusia. Makhluk itu adalah monster buta yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Monster itu menyerang apapun yang menghasilkan suara. 1 tahun telah berlalu. Evelyn bersama anaknya Regan, Marcus dan seorang bayi yang baru ia lahirkan meninggalkan rumah untuk mencari tempat perlindungan baru. Sedangkan suami bernama Ebbot telah tewas oleh serangan monster buta. Tewasnya Ebbot dan bagaimana lahirnya bayi Evelyn tanpa menghasilkan suara bisa penonton lihat pada film bagian 1. Link bisa dilihat di deskripsi. Sebelum meninggalkan rumah, Evelyn dan Regan terlebih dahulu mengambil perlengkapan yang mereka butuhkan. Evelyn mengambil kotak penyimpanan bayi sebagai peredam suara tangisan dan persediaan oksigen. Sedangkan Regan mengambil perlengkapan pengeras suara yang ia gunakan sebagai senjata. Regan juga menemukan selembar peta yang biasa digunakan oleh ayahnya untuk menemukan posisi manusia yang masih hidup. Sebelum lanjut, Mimin mohon bantuan pada penonton untuk ikut mengembangkan channel ini dengan cara menekan tombol merahnya dan aktifkan loncengnya. Anggaplah uang lelah buat Mimin dalam membangun channel ini. Bagi yang sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Peta itu dibuat oleh mendiang Ebbot berdasarkan tanda api yang dihidupkan oleh manusia yang tersisa di wilayah itu. Setelah diteliti, ternyata Regan menemukan hanya 1 titik di peta yang masih menyalakan api, sedangkan titik lainnya dianggap telah tewas. Esoknya Evelyn bersama anak-anaknya berangkat ke lokasi yang masih menyalakan api. Langkah mereka sampai di ujung tanah berpasir dan mengharuskan mereka melangkah dengan sangat hati-hati. Akhirnya mereka sampai di sebuah pabrik tua yang telah lama terbengkalai. Saat memasuki pagar, tanpa sengaja kaki Evelyn menyentuh kawat yang terhubung dengan puluhan kaleng dan menghasilkan suara cukup keras. Mengetahui dirinya telah memanggil bahaya, Evelyn mengajak Regan dan Marcus berlari menuju pabrik. Ternyata kedatangan Evelyn dan anak-anaknya diawasi oleh sepasang mata dan berniat menghabisi mereka. Karena rasa takut luar biasa membuat Marcus berlari mendahului dan tak tentu arah. Hal itu menyebabkan kakinya menginjak ranjau yang sengaja dipasang oleh seseorang. Sakit yang luar biasa membuat Marcus berteriak sekencang-kencangnya. Namun Evelyn menahan suara Marcus sebisa mungkin lalu melepas ranjau dari kaki anaknya itu. Saat itu sepasang mata terus mengawasi dan mengarahkan moncong senapan ke arah mereka. Kegaduhan yang ditimbulkan mulai dari suara kaleng hingga suara Marcus membuat monster buta dengan cepat menuju ke tempat mereka berada. Merasa nyawa dalam bahaya, Regan mengaktifkan pengeras suara lalu membunyikan suara dengung. Gelombang suara yang dihasilkan mampu menahan sang monster buta. Dengan cepat Evelyn melepas tembakan yang membuat monster buta tumbang. Melihat monster buta tumbang, pria asing yang terus mengawasi mengurungkan niat untuk menembak Evelyn dan anaknya. Pria asing itu memberi pertolongan dengan membawa mereka lebih dalam menuju pabrik ke tempat yang aman.
Di saat yang sama monster buta terus memburu mengikuti gelombang suara yang dihasilkan oleh langkah kaki Evelyn dan yang lainnya. Sementara Markus dengan kondisi kaki yang terluka harus dibopong oleh pria asing karena tidak memungkinkan untuk lari. Akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan lalu masuk dalam tabung baja. Tabung baja itu kedap udara dan mampu meredam suara dengan baik, namun tidak ada suplai oksigen di dalamnya. Bermodalkan sebuah korek api sebagai penerang, pria asing itu mengingatkan Evelyn untuk meninggalkan tempat itu dengan alasan bahwa pasokan makanan dan air bersih tidak mencukupi. Awalnya Evelyn tidak mengetahui pria asing bertopeng itu. Namun dari nada bicaranya Evelyn mengetahui bahwa pria asing itu adalah Emmet, yang merupakan sahabat karib mendiang suaminya dulu. Evelyn meminta bantuan Emmet untuk tinggal di tempat itu karena ia memiliki bayi yang harus dirawat. Karena oksigen mulai menipis dan situasi dirasa aman, Emmet segera membuka tabung baja. Setelah itu Evelyn memberikan pengobatan pada kaki Markus yang mengalami luka parah. Evelyn memberikan cairan alkohol pada luka yang menimbulkan rasa perih teramat sangat. Namun tabung baja itu mampu meredam teriakan Markus dengan baik. Tidak lama kemudian, Emmet bertanya kelemahan makhluk buta, karena selama ini tidak ada senjata yang mampu membinasakan makhluk tersebut. Evelyn menjelaskan bahwa suara dengung frekuensi tinggi mampu melemahkan sang makhluk buta. Setelah itu Emmet menceritakan tentang keluarganya yang tewas akibat serangan makhluk tersebut. Emmet juga selama ini mengetahui bahwa mendiang Ebot menyalakan api setiap malam. Namun Emmet tidak berniat mengunjungi Ebot karena manusia yang tersisa telah berubah menjadi buas dan saling membunuh demi makanan. Saat itu tiba-tiba Markus memperlihatkan wajah terkejut. Setelah dicek ternyata ia mendengar lagu dari salah satu gelombang radio di luar sana. Emmet menjelaskan bahwa lagu itu telah diputar selama 4 bulan terakhir. Namun Regan membantah karena mendiang ayahnya selalu menggunakan radio dan tidak pernah mendengar apapun. Emmet mengatakan bahwa mendiang Ebot tidak pernah mendengar gelombang radio karena posisi berada di lembah. Perselisihan terjadi saat Markus mengatakan ada tempat aman di luar sana. Namun Emmet membantah dan mengatakan bahwa tidak ada tempat aman yang tersisa di luar sana. Merasa kesal, Emmet meminta Evelyn dan anak-anaknya untuk meninggalkan tempat itu besok pagi. Malam harinya, Regan membangunkan Markus yang sedang tidur, lalu menjelaskan bahwa gelombang radio yang didengar merupakan sebuah tanda bagi manusia yang tersisa untuk mencarinya. Regan juga telah menemukan titik lokasi asal gelombang radio itu yang berasal dari sebuah pulau kecil, dan jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat itu. Regan berencana pergi ke titik lokasi di mana gelombang radio berasal. Namun Markus melarang karena hal itu sangat berbahaya. Saat pagi hari, Markus menemukan selembar kertas dari Regan yang meminta Markus terus memantau gelombang radio. Markus memberitahu ibunya bahwa Regan pergi seorang diri menuju titik lokasi asal gelombang radio. Saat itu Evelyn memohon pada Emmet untuk menemukan putrinya, namun tidak ada jawaban dari Emmet. Di sisi lain, Regan tiba di sebuah stasiun tua lalu menaiki kereta untuk mengambil kotak obat. Namun Regan dikejutkan sesosok mayat yang membuatnya terjatuh dan menimbulkan suara. Hal itu membuat monster buta muncul mencari sumber suara. Dengan cepat Regan mengaktifkan suara dengung untuk melemahkan monster buta lalu melepas tembakan. Namun sayang tembakan meleset yang menyebabkan monster buta semakin dekat. Saat akan melakukan tembakan kedua, sial bagi Regan karena senapan mengalami kerusakan. Beruntung Emmet muncul di saat genting dan menumbangkan monster buta. Karena suara tembakan mengundang monster lainnya, Emmet dan Regan dengan cepat meninggalkan kereta menuju stasiun. Di stasiun tua itu Emmet meminta agar Regan kembali, namun Regan menolak karena tidak ada tempat aman untuk kembali. Regan percaya satu-satunya tempat aman adalah pulau asal sumber gelombang radio. Sebelum melanjutkan perjalanan Regan tertidur karena letih. Saat terbangun,
Regan menemukan dirinya seorang diri sedangkan alat bantu dengar dan pengeras suara telah hilang. Regan menyangka Emmett telah membawanya pergi. Ternyata Emmett hanya mencari jalan pintas menuju pulau. Sementara itu kondisi tidak menguntungkan terjadi pada Evelyn. Saat itu Evelyn menyadari tabung oksigen bayinya telah kritis. Hal itu memaksa dirinya untuk keluar mencari tabung oksigen dan berpesan pada Markus untuk menjaga adik bayinya. Setelah seharian Markus merasa jenuh dan berniat naik ke atas. Saat itu ia mengecek setiap sudut ruangan milik Emmett. Namun tanpa sengaja ia membuka ruangan yang berisi mayat manusia yang telah kering. Hal itu membuatnya terkejut dan menimbulkan suara. Tanpa pikir panjang, Markus bergegas turun ke bawah menuju tabung baja membawa adik bayinya. Sialnya Markus lupa memasang pengganjal kunci sehingga tabung baja itu tidak bisa dibuka dari dalam. Sementara oksigen semakin menipis sedangkan Evelyn belum kembali. Evelyn yang baru kembali menyadari bahaya ada di dalam. Evelyn menembakkan senjata untuk mengalihkan perhatian sang monster lalu menyalakan pemadam api untuk menyamarkan suara. Akhirnya Evelyn berhasil masuk ruang bawah lalu membuka tabung baja. Saat itu ia menemukan bayinya menangis sedangkan Markus tidak sadarkan diri. Di sisi lain, Regan dan Emmett telah sampai di dermaga berniat menggunakan perahu menuju pulau. Sial bagi Emmett dan Regan karena mereka dihadang oleh penduduk setempat yang berniat merampas barang bawaan mereka. Saat itu dengan bahasa isyarat Emmett meminta Regan untuk melompat ke laut. Jeritan salah satu penduduk bergema saat Emmett menusukkan pisau. Hal itu membuat monster buta muncul lalu menebas apapun yang ditemui. Sebuah kapal tergores saat salah satu monster mencoba naik kapal. Saat itu Emmett menyadari bahwa monster buta tersebut tidak bisa berenang. Salah satu monster tetap bertengger di atas kapal sementara kapal tersebut bergerak perlahan. Pada akhirnya Emmett dan Regan berhasil sampai ke pulau, dan menemukan bahwa penduduk di pulau itu hidup secara normal dan damai. Mereka berdua disambut ramah oleh penduduk pulau dan bertemu pria berkulit hitam sebut saja Ujang. Ujang merupakan pemimpin di pulau itu dan ia juga yang mengaktifkan radio agar manusia di luar sana dapat menemukan tempat aman tersebut. Keesokan harinya, Emmett merasa sedih karena telah lama mendengar radio namun baru menyadari bahwa masih ada tempat aman. Saat itu Emmett melihat sesuatu di bibir pantai. Betapa terkejutnya Emmett karena kapal yang dinaiki monster buta mendarat di pulau itu. Emmett bergegas menuju pemukiman untuk mengingatkan penduduk, namun terlambat karena monster telah muncul lalu menyerang penduduk membabi buta. Ujang mencoba mengalihkan perhatian dengan membunyikan klakson agar monster mengikuti mobil, lalu membawa Emmett dan Regan menuju pemancar radio. Perhatian monster tertuju pada mobil Ujang lalu memburunya namun monster itu terjatuh di tengah jalan. Akhirnya mereka bertiga tiba di pemancar radio namun Ujang berniat kembali untuk menyelamatkan para penduduk. Sial bagi Ujang. Ia harus tewas oleh monster buta. Di sisi lain, menyadari tabung oksigen mulai kritis Evelyn berniat mengambil tabung yang tertinggal di luar. Dengan sangat hati-hati Evelyn melangkah agar tidak menimbulkan suara. Namun sial tiba-tiba monster buta muncul di dekat Evelyn berada. Merasa nyawanya terancam, Evelyn berlari menuju tabung baja namun lengan panjang sang monster berhasil membuka tabung baja tersebut. Di sisi lain, Regan dan Emmett berhasil masuk dalam ruangan bermaksud memancarkan gelombang dengung melalui radio. Namun rencana itu tidak semudah yang diharapkan karena monster buta terus menyerang Emmett dan Regan. Bahkan Emmett mengalami luka parah akibat serangan monster buta. Pada akhirnya Regan berhasil memancarkan gelombang dengung sehingga monster buta dapat dibinasakan. Di sisi lain Evelyn dan Markus nyaris tewas karena monster buta berusaha menerobos masuk tabung baja. Beruntung saat itu Markus mengenakan headphone sehingga gelombang dengung yang dipancarkan Regan dapat didengar olehnya. Tanpa pikir panjang Markus menggunakan pengeras suara dan dengan sekali tembakan Markus membinasakan monster buta. Alur cerita pun selesai.